Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa di studio sudah hadir bersama kami Bapak Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah baik Mas Farid. Syukur alhamdulillah. Baik. Dan pemirsa selain Bapak Ustadz Muhammad Ziyad juga sudah hadir bersama kami seorang narasumber. Kami memanggilnya Ibu Sari. Assalamualaikum Ibu Sari. Waalaikumsalam Mas Farid. Ibu Sari gimana, sehat? Alhamdulillah saya sehat Mas Syukur Farid. alhamdulillah ya. Tapi jangan panggil saya ibu Mas. Kenapa? Panggil aja saya Mbak karena saya nggak akan pernah bisa menjadi seorang ibu. Loh, tunggu sebentar. Sampai kapanpun saya nggak akan pernah bisa jadi seorang ibu. Kenapa? Boleh diceritain kenapa? Kok bisa ngambil kesimpulan seperti itu? Ya karena saya nggak bisa memiliki anak. Iya. Ya, saya nggak akan pernah bisa hamil karena saya udah karena laki-laki yang jahat dan biadab yang merusak hidup saya, merusak masa depan saya. Maksudnya nggak bisa hamil tuh bagaimana? Dia suami saya sendiri. Nah, nggak bisa hamil tuh gimana? Itu ada karena- masalah sama rahimnya, sama Bukan kandungannya? masalah sama rahimnya. Heeh. Tapi memang karena waktu itu sakit, akhirnya suami saya memutuskan untuk mengangkat rahim saya. Ya Allah, ya Rabbi, yaudah. Gini, Mbak Sari boleh diceritakan nggak gimana awalnya sampai akhirnya suami Mbak Sari memutuskan untuk mengangkat rahim Mbak Sari? Ya, awalnya itu karena saya meminta cerai terus, meminta cerai karena saya udah diselingkuhin, dihianatin sama suami saya nggak terima itu semua dilakukan ke saya gitu. Nah, karena saya memang udah nggak mau jadi punya suami yang pengkhianat seperti itu, saya meminta sama suami saya untuk ceraikan saya. Jangan sampai saya dipertahankan tapi saya disakitin gitu. Saya juga butuh bahagia dan saya juga nggak mau dihianatin seperti itu terus. Oke. Nah, dari sebelum menikah dia punya kelakuan yang kurang lebih ada indikasi menuju ke sana nggak sih? Tidak. Nggak ada. Kami awalnya bahagia. Mhm. Kami pacaran selama 6 bulan pacaran. Bahagia banget bahkan sampai saya juga nggak nyangka gitu kalau begitu akhirnya seperti itu. Kami akhirnya menikah bahkan sampai tinggal di rumah mertua. Mertua saya baik, baik sekali. Tapi saya begitu sudah di rumah mertua udah beberapa lama kemudian saya mendapatkan gelagat-gelagat dari suami saya itu ada sedikit keanehan gitu. Seperti Aneh. apa nih? Anehnya kayak ada yang aneh gitu, apa telepon apa gimana kan ada mendapatkan kayak belagat perselingkuhan gitu. Nah, selain merasa nih, istri kan biasanya punya rasa ya. Iya. Selain merasa itu, ada bukti lain nggak yang menguatkan kalau dia itu memang benar-benar selingkuh? Awal pertama itu saya tahu dari HP. Dari handphone? Saya tahu dari HP karena ada orang telepon sama saya, nomor suami saya. Waktu itu HP suami saya itu tertinggal. Pas lagi kerja ketinggalan itu lagi dicas. Ada beberapa orang beberapa kali 10 kali lebih gitu ya telepon. Saya pikir orang biasalah teman-temannya atau mungkin anak buahnya gitu. Makanya saya nggak berani ngangkat. Saya nggak berani ngangkat karena saya nggak pernah mengganggu privasi suami saya. Maka dari itu saya kok penasaran gitu. Ini orang ada keperluan apa? Kok bisa saya lihat sampai 10 kali sampai 10 kali itu saya biarin aja. Tapi begitu saya lihat HP ini ada apa? Ada bunyi SMS masuk. Ternyata di situ ada panggil ayah. Ayah, kok telepon ibu nggak diangkat? SMS ibu nggak dibales? Kenapa ayah abiin begini gitu? Nah akhirnya kan saya penasaran dong Mas. Kenapa ada ini orang kok manggil nama ayah gitu kan? Otomatis kan saya harus tahu dong gitu. Akhirnya dia telepon lagi. Begitu dia telepon lagi, saya angkat. Dia kaget begitu ngangkat. Begitu diangkat itu perempuan, dia juga kaget gitu. Saya juga kaget karena di nomor telepon suami saya itu namanya cowok, bukan cewek. Nah, dia kaget, kenapa ini cewek yang ngangkat lah, ini siapa gitu. Lah, ini siapa itu? Saya pacarnya Mas Surya, itu Surya suami saya. Nah, kok pacarnya gitu? Saya bilang, lah ini siapa yang angkat? Oh, saya adeknya. Akhirnya saya biar lebih tahu lagi siapa dia gitu. Saya ngaku adeknya. Dia bilang, Mas Surya itu nggak punya adek gitu. Kok ini bilang adeknya? Iya, adek anak kakaknya. Adik sepupu gitu. Makanya saya ngusut lagi biar saya lebih tahu sebenarnya siapa dia gitu. Saya tanyain lagi terus dia ngaku perempuan ini memang aku ngasih tahu gitu. Makanya saya bilang saya pengen tahu dong Mbak gitu, kalau misalnya om saya punya pacar, saya biar lebih kenal lagi sama Mbak gitu. Masalahnya saya kan sepupunya, nggak mungkin dong kalau saya nggak pengen tahu pacarnya om saya gitu. Akhirnya saya jebak begitu, dia buka
ada kok foto saya di HP-nya Mas Surya juga ada gitu. Dilihat-lihat aja fotonya gitu. Saya belum sempat buka-buka itu. Saya udah nggak kuat, saya matiin HP-nya lagi udah. Nah di situ kemudian Mbak Sari sempat nanya ke suami siapa perempuan Saya itu. sempat nanya ke suami. Itu yang pertama ya. Yang pertama saya nanya, Mas ada yang telepon, itu begitu udah pulang ya, udah pulang kerja. Ada yang telepon begini ngaku kok ngomongnya kayak gini. Kamu mah makanya jangan terlalu kepo gitu, maksudnya jangan terlalu mau buka-buka HP. Akhirnya begini kan, jadi salah paham kan gitu. Kamu tuh gimana sih gitu, makanya kan udah bilangin jangan buka-buka HP gitu, jadinya nggak salah paham. Pak Ustadz, dalam rumah tangganya Mbak Sari ini ada ketidakjujuran nih dari seorang suami. Dia bahkan sempat mengganti nama perempuan itu dengan nama cowok biar menyembunyikan apa yang dia lakukan. Kita kan belum melihat langsung mereka selingkuh tidak, cuma dari daftar bukti-bukti dari handphone itu dari aja. handphone, terus ada yang pelukan, ada yang memang udah Ada foto dia ada pelukan. foto pelukan, dia memang satu ruangan, lihat foto juga ada telanjang. Artinya, Makanya itu udah yang kedua kalinya gitu ya saya lihat gitu. Tapi begitu HP suami saya buka yang kedua kalinya ketahuan, dia marah banget. Mas, makannya di sini ya. Itu aku yang masak. Mulus ya? Iya, Mas. Sayang, ayah, kamu jangan-jangan ini selingkuhan Mas. Tapi kok namanya beda ya? Coba deh aku telepon. Hah? Cewek? Jangan-jangan Mas selingkuh? Tapi nggak mungkin. Mau ngapain? Kamu ngecek HP aku lagi ya? Enggak, jujur kamu masih berhubungan dengan dia kan? Apaan sih? Jujur kamu. Sini apa? Kalau enggak, apa kamu aku banting? Apa sih? Sini HP aku. Sini. Enggak, Mas. Ingat ya, kamu jangan pernah megang HP aku lagi. Gara-gara sikap kamu kayak gini, kita berantem terus. Kamu sebagai istri harus percaya sama aku. Percaya? Bagaimana mungkin aku bisa percaya sama suami yang suka selingkuh macam kamu, Mas? Ah, terserah. Aku tega, Mas. ini masih tinggal di rumah mertua. Saya masih tinggal di rumah Nah, mertua. mertua itu. tahu? Mertua tahu kisahnya kayak gitu, tapi mertua malah justru di posisi saya, dia nggak tega gitu. Nggak tega. Nggak. Oke, Pak Ustadz, ini perhara ini terjadi karena memang ada ketidakjujuran, Pak Ustadz. Iya. Saya mendengar cerita Mbak Sari ini hampir nggak kuat juga. Iya. Nggak kuat dalam makna bisa merasakan bagaimana pilu dan penderitaan seorang wanita ya. Jadi ketika pasangan suami istri ketika sudah menikah itu kan satu tuh, melebur menjadi satu. Karena itulah mengapa Al-Quran, rahasianya mengapa Al-Quran menyebutkan laki-laki itu disebut dengan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Perempuan, wanita-wanitamu itu, istrimu itu adalah bagaikan pakaian untukmu dan kamu juga pakaian bagi dia. Kenapa Allah memberikan ilustrasi suami istri itu bagaikan pakaian? Pakaian itu artinya Mas Farid, itu adalah alat untuk menutup. Apa artinya? Rahasia suami ditutup oleh istri, rahasia istri ditutup oleh suami, masing-masing saling menutup kekurangan dan masing-masing menyebur. Artinya apa? Membangun trust, tidak boleh ada yang disebut dengan khianah zaujiyah. Pengkhianatan pasangan suami istri tidak boleh. Istri menjaga kepercayaan suami, suami menjaga kepercayaan istrinya. Jadi kalau tadi diawali memang ponsel ini sering menjadi pemicu. Yang pertama memang suami istri harus husnuzon. Bisa saja mungkin ada suami atau istri misalkan menyebut nama atau misalkan satunya misalkan apa kemudian namanya disingkat menjadi kayak nama laki-laki. Bisa saja mungkin tujuan pertamanya takut nanti istrinya menimbulkan cemburu yang berlebihan atau sebaiknya dari pihak istri. Tetapi kan lama-kelamaan kemudian tadi yang Mbak Sari tadi buktikan kan tidak terjadi. Bisa saja itu alibi kan untuk mengkelabui dan faktanya kan akhirnya terjadi. Jadi saya juga banyak di luar sana mendapatkan konsultasi yang serupa dengan yang dialami oleh Mbak Sari. Tapi
inilah saya kira pentingnya masing-masing itu menjaga kepercayaan. Yang kedua harus diingat bahwa ketika orang sudah bersuami istri itu adalah tidak serta-merta menikahi laki-laki pada suami istri, tetapi ini adalah mengambil amanah Allah yang amat sangat berat yang digambarkan oleh Al-Quran sebagai mitsaqon ghalido. Lah apa implikasinya mitsaqon ghalido itu? Ketika sudah ikatan yang sangat kokoh tali dengan Allah ini, maka kemudian ketika terjadi satu saja mengalami pengkhianatan, maka konflik tak bisa terelakkan, dan apa yang terjadi tadi, perang Batara Yuda di rumah tangga tadi itu kan, sehingga akhirnya saya bisa memahami itu karena luasan emosi yang tidak tertahankan. Karena itulah apa yang terjadi, Rasulullah SAW memberikan bimbingan begini, apabila kamu berumah tangga kemudian ada benih-benih percekcokan, apa yang terjadi? Suami harus menghindarkan diri, jangan terjadi pertempuran. Kenapa? Ketika sudah itu pertempuran, luapan emosi nggak terjaga, maka inilah yang kemudian terjadi. Akhirnya apa? Ada yang terdolimi, ada yang mendolimi. Lah Al-Quran membimbing, jangan sampai ada yang terdolimi dan jangan apalagi mendolimi, kan begitu kan? Makanya biasanya suami, karena itu ada kasus menarik yang dialami. Jadi pada masa Rasulullah SAW, Rasulullah hadir di rumah Fatimah dan kemudian bertanya pada putrinya, Fatimah, mana suamimu Ali? Dia tadi ya Rasulullah, dia tadi pergi, sepertinya dia tadi sedang marah denganku. Maka kemudian Rasulullah nggak tega melihat putrinya seperti itu, dan Rasulullah tahu tentang Ali, apa yang terjadi Ali. Kemudian pergilah, keluar kemudian bertanya pada para sahabat, wahai para sahabat, tahukah kamu di mana Ali? Ya Rasulullah, aku melihat Ali sedang di masjid. Dia sepertinya sedang ada masalah, tapi dia sedang tertidur tertelungkup di masjid itu. Apa mananya? Tentu pertengkaran pada zaman sahabat Ali karamallahu wajhah tentu jauh dari kita, nggak sampai ucapan, nggak sampai, tapi Ali ingin menghindar itu supaya tidak muncul letupan kata-kata yang tidak baik, apalagi dalam bentuk sikap. Lah tadi kan dicontohkan. Lah kenapa terjadi pada Mbak Sari tadi? Ya karena tadi itu suaminya melakukan tadi itu adalah, apalagi ada didapati foto-foto ini adalah sesuatu yang sangat tidak patut, dan ini adalah sudah merupakan perbuatan tercela di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Mbak Sarti itu sudah benar, karena ini berada di rumah mertua, menceritakan pada mertuanya itu sudah benar. Maknanya adalah dia supaya dinasihati oleh orang tuanya, itu sudah lengkap. Yang tidak boleh itu adalah menceritakan keluar. Jadi yang boleh diceritakan itu adalah pihak yang menjadi hakaman dari pihak dari suami. Kalau ada kasus dengan Mbak Sari, berarti dia cerita pada keluarga Mbak Sari. Ya, itu bagian dari untuk menghentikan perlakuan zalim. Betul. Ya. Oke, Mbak Sari, setelah pertengkaran hebat itu, lalu bagaimana nih kehidupan berumah tangganya sehari-hari? Kehidupan rumah tangga kami jadi nggak ini. Saya sendiri juga nggak tenang. Saya merasa nggak tenang, merasa nggak damai dalam pikiran saya, juga udah nggak ada ketenangan. Makanya saya memutuskan dari rumah mertua ini saya mau pulang dulu ke rumah mama, biar saya lebih tenang lagi gitu. Jadi saya pengen menenangkan diri sebelum semua ini beres, saya ambil keputusan gitu. Saya harus menenangkan diri dulu gitu. Saya pulang ke rumah mama. Mama nanya apa? Mama tahu. Begitu mama tahu, saya cerita kenapa, ada apa gitu, mama tahu gitu. Mama tahu bahwa saya tuh ada masalah begini ma gitu. Tapi begitu saya lagi di rumah mama, selingkuhannya malah datang ke rumah mama. Kok bisa tahu? Iya, tahu dia. Dalam rangka apa dia datang ke situ? Iya, dalam rangka dia minta pertanggungjawaban suami saya, karena waktu itu suami saya ngomongnya bujang. Tapi kok justru malah ngasih alamatnya ke rumahnya? Dia tahu dari nyari info gitu, tahu dari tetangganya ini infonya di mana gitu. Makanya dia datang ke rumah mama yang dia tahu. Karena nggak tahu rumahnya dia Iya, aslinya. nggak tahu rumah dia aslinya. Tahunya rumah saya, rumah mama saya. Nah dia datang ke situ. Ada suami saya juga, ada saya juga di situ. Semua satu keluarga kumpul, dia datang ke situ. Di situ udah perang besar-besaran lagi, karena saya terima kedua kali aja di HP aja saya udah sakit banget, saya masih sakit gitu. Tapi ternyata ketiga kalinya, kenapa dia harus datang ke rumah dan ngaku semuanya perbuatan suami saya. Ya. Siapa ya? Iya? Mau cari siapa? Ibu Nusari kan? Iya betul, saya ibunya Sari. Temannya Sari. Ayo, silakan. Duduk dulu ya. Silakan. Iya. Ada apa? Cari Sari? Tolong saya, Bu.
Iya. Tolong minta Mas Surya tanggung jawab sama saya, Bu. Apa? Tanggung jawab apa? Ibu nggak ngerti nih. Tolong kamu jelaskan, ada apa? Surya harus tanggung jawab apa? Coba jelasin. Saya sama Mas Surya saling mencintai, Bu. Kami sudah sering berhubungan Terus? dan Mas Surya sering melindungi saya, Bu. Apa? Dan sekarang saya mau minta pertanggungjawaban Mas Surya, Bu. Ini nggak mungkin nih. Ini nggak mungkin nih. Minta pertanggung jawab. Kamu tiba-tiba datang ke sini. Ini nggak mungkin nih, nggak mungkin. Kamu bohong kan? Kamu pasti bohong. Kamu tahu kan? Surya itu sudah punya istri. Istrinya itu anak saya. Kamu pasti perempuan nggak bener nih. Kamu keluar ya. Kamu keluar dari rumah saya. Kamu pergi. Saya nggak bohong, Bu. Tolongin saya, Bu. Udah, kamu pergi kan? Ya, nggak bener nih perempuan nih. Nggak bener banget. Pergi kamu. Iya, waalaikumsalam. Ada apa? Ribut-ribut di rumah? Ini nih Sari nih. Perempuan ini datang ke rumah kita, nak. Tiba-tiba dia minta pertanggungjawaban sama suami si Surya. Coba deh, Surya jelaskan ada apa ini? Jelaskan sama ibu sama istri kamu. Ada apa? Kamu bilang sama semua orang, kita ada hubungan, Mas. Kamu kan akan nikahin aku, Mas. Apa-apaan ini? Kenapa, Mas? Apa? Astaga. Kamu selingkuh sama Mas Surya? Senang kamu selingkuh sama dia. Jawab. Bener kamu selingkuh sama dia? Surya, jelasin Surya. Kamu berani-berani datang ke sini, dasar kamu nggak tahu diri ya? Minta pertanggungjawaban sama suami orang. Jahat Kita kamu. nikah, Mas. Apaan kamu? Kamu ngapain lagi sini? Sari, Sari. Jahat kalian berdua. Surya, Surya. Apa-apaan? Sari, aku bakal jelasin, Sari.